jalanannya, karena banyak yang parkir liar juga kan ya, seperti travel dan lain-lain ya. Pokoknya kita akan melihat nih secara real time kondisi terkini. Aja kondisi terkini ya, Pasteur. Apakah pedagangnya masih pada bandel ataukah gimana? Pedagang kaki lima nggak ada sama sekali guys, cuman simpang ini aja nih Atun nih. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku ya, Indra Kotiba. Oke guys, di video kali ini aku lagi berada di daerah apa nih, Pasteur ya, ini mau ke Pasteur ya. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya guys ya, kondisi Pasteur terkini ya, setelah dijabat gubernurnya oleh Bapak Deddy Mulyadi. Kita akan melihat, katanya ada yang beda aja di Pasteur, lebih bagus katanya guys. Oke, let's go. Kita akan melihat nih ya. Ini jalan yang biasa dipakai ya untuk orang-orang kalau berangkat kerja, kalau kemana-mana pasti lewat sini guys. Mereka ya, kalau pagi wah di sini bisa dibilang macetnya luar biasa guys. Tuh lihat, di sini aja udah mulai macet ya guys ya. Tapi dengar-dengar katanya kalau di Pasteur itu sekarang udah di apa namanya, pedagang kaki limanya atau penyebab-penyebab dari kemacetan itu udah mulai dibenahi guys. Waduh ya, aku jadi penasaran kondisi Bandung saat ini setelah di jabat gubernurnya oleh Bapak Deddy Mulyadi guys. Wah, Bapak Deddy Mulyadi gokil ya guys ya, cepet gitu tindakannya untuk menormalisasi kondisi-kondisi lingkungan yang benar-benar bisa dibilang udah semrawut gitu. Tuh lihat, waduh, di sini aja jam segini guys masih gini, apalagi kalau pagi-pagi ya. Karena Bandung itu jalannya kecil, habis itu banyak sekali ya gini ya, cabang-cabang yang jadi apa namanya, faktor utama untuk kemacetan itu terjadi gitu tuh ya. Tuh, waduh, sampai si bapak ini juga turun guys untuk membenahi jalan. Waduh, lihat, ini jam satuan kayaknya, jam 1 atau jam 2-an nih ya guys ya. Kondisinya seperti ini ya guys. Lihat tuh, si bapak pun dikasih uang guys. Mantap guys si bapak guys ya. Orang-orang tuh kalau udah dibantu itu ya gitu guys. Orang Bandung itu gokil-gokil guys. Tapi yang kurang gokilnya itu ya kondisi jalannya kayak gini ya tuh. Apalagi kata Bu Susi bilang ya, kalau Bandung itu semrawut, habis itu bau, habis itu istilahnya apa ya, semrawut ya, bener macet gitu ya. Emang kondisinya kayak gitu ya kan tuh. Mana kalau orang-orang long weekend suka main pada ke Bandung ya guys, karena faktor destinasi wisatanya, kulinernya di Bandung itu ya yang jadi juara ya sama cewek-ceweknya ya. Terlalu banyak yang cantik di sini. Waduh, untung gak nabrak Jadi membuat orang-orang ingin makan di sini, nyari jodoh di sini, nongkrong di sini, semuanya di sini. Waduh, waduh, gokil ya. Kalau Bandung aslinya mah itu kalau long weekend mereka pada diem di rumah guys, selimutan ya, sambil main PS, nonton TV apa kek gitu. Mereka nongkrongnya itu kalau malam-malam aja. Kalau pagi-paginya mah males banget ya kan, udah macet, udah apa-apa ya. Dan katanya Pak Deddy Mulyadi pun akan menertibkan kayak ondel-ondel jalanan gitu juga. Terus pengamen-pengamen juga katanya kalau ngamen pakai musik yang menjual, musiknya bagus, bisa memperkenalkan kesenian Sunda, katanya nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar mencari uang gitu, nggak ada seninya, nggak ada sesuatu yang istimewa, hanya ngemacetin, katanya akan ditertibkan juga guys. Oke, gokil Nah, di depan sana
ialah jalur menuju Pasteur ya guys ya. Kita akan melihat nih kondisi Pasteur terkini, apakah benar kaki limanya udah diamanin atau udah dirapihkan, atau masih ada aja yang jualan. Setelah mendapatkan kompensasi dari Pak Deddy, apakah ada yang masih bandel-bandel atau bagaimana? Kita akan lihat, sidak langsung nih, real time, real life, nggak diada-ada. Pokoknya kita akan merekam apa-apa yang terjadi ini secara ini aja, fakta aja gitu, fakta akurat ya guys ya. Nih di sini lumayan nih kalau macet guys. Kalau lampu merah di sini lumayan nih lama. Jadi Pasteur itu ya pintu masuk pertama kali orang-orang yang ada di luar kota bisa masuk ke Bandung gerbangnya. Tapi sumber kemacetan itu banyak juga terjadi, paling besar itu di sini karena volume kendaraan yang masuknya gede ya. Jadi bisa menyebabkan kemacetan, sama jalannya juga kecil. Habis itu ditambah dengan para pedagang kaki lima sama orang-orang yang parkir di pinggir jalannya, membuat jalan itu semakin macet dan semakin kecil gitu jalanannya, karena banyak yang parkir liar juga kan ya, seperti travel dan lain-lain ya. Pokoknya kita akan melihat nih secara real time kondisi terkini. Nanti teman-teman bantuin hitung kalau misalkan ada pedagang kaki lima yang benar-benar jualan ya. Hitungin ada berapa barang-barang, kita ngitung. Akan kita lihat. Nah, di sini ya sering kemacetan itu terjadi guys. Ya karena trotoarnya kecil. Habis itu jalanannya lumayan cukup kecil, segini mah tuh. Ya kan? Nggak gede. Habis itu banyak yang ngetem kayak gini, ngetem tuh, banyak yang parkir juga, jadi membuat jalanan itu semakin sempit tuh. Padahal di depannya udah ada bacaan dilarang parkir ya guys ya, tapi mau gimana lagi ya tuh. Peraturan itu diciptakan untuk di apa ya, dilanggar atau ditaati gitu kan. Kita akan melihat jalur sini guys. Kalau kita terlalu tengah, nanti kita nggak akan melihat kondisi yang terjadi di sininya seperti apa tuh. Ya, kita akan rekam aja kondisi terkini ya Pasteur. Apakah pedagangnya masih pada bandel ataukah gimana? Tapi kalau sekarang mah udah agak berkurang ya pedagang kaki limanya, memang nggak ada tuh. Kalau kata ibu-ibu yang orang sini guys, dulu itu jalanannya tuh kecil, mau ke jalan raya aja jauh katanya. Tapi karena pelebaran, tapi ini ya sekarang ya bersih ya, ya kan, the best ya, bersih guys, enak dipakai buat jalan gitu kan. Lihat, dipakai buat nongkrong, jalan, masih ada yang parkir di sini, ojek-ojek. Ya tuh jembatan guys. Pedagang kaki lima nggak ada sama sekali guys, cuman simang ini aja nih atuh nih, pengen dapat uang kali ya, bukan orang sini simang tuh ya. Kalau dulu di sini banyak guys yang jualan guys, kayak tukang bolu, habis itu tukang warung kopi ya. Kalau sekarang bener-bener ya rapi, bersih. Nanti kita akan melihat tuh di jalur sebelah kanannya, jalur pulangnya seperti apakah masih banyak pedagang kaki lima juga ataukah sudah steril ya. Kita akan melihat ya tuh. Tapi ini nih yang jualan mah ada, cuman gak ngabisin trotoar ya guys ya. Kalau kemarin mah memang yang ngabisin trotoarnya aja gitu jualan, tapi di sepanjang atau di atas jalur trotoar gitu tuh. Wah bener ya, kalau segini mah ya lumayan lah guys ya. Nggak ada yang bandelnya, udah apa namanya, udah nurut sama Pak Gubernur gitu, Deddy Mulyadi. Lihat tuh, wih. Cuman masih ada aja yang pinggir di ini, parkir di pinggir-pinggir ya guys.
Bulu susu juga udah nggak ada ya, yang kemarin deket rumah si ibu itu. Sekarang kita jalur atas ya guys ya. Tujuan kita ke Baksil, Babakan Siliwangi, Bandung. Oke, ini jalur menuju Baksil lewat Pasopati ya guys. Ini jembatan yang terikonik di kota Bandung, Pasopati, yang memang jembatan terpanjang juga nih yang ada di kota Bandung guys. Dia menghubungkan antara Pasteur dengan Surapati, jadi Pasopati ya guys. Gil. Menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar kondisi tadi Pasteur, apakah the best ataukah biasa aja ataukah apa, pokoknya tulis sama kalian di kolom komentar nih ya. Ini jalur utama untuk menuju ke Gasibu ya guys, biar nggak kejebak macet bisa lewat sini gitu. Kalau di bawah mah banyak sekali lampu-lampu lalu lintas, jadi agak sedikit macet, sama banyak juga belokan-belokan ya guys yang menyebabkan macet. Kalau di sini mah tujuan utamanya untuk ke daerah Pasteur, Surapati sama ITB bisa lewat sini guys. Mantap. Bersih ya Bandung sekarang ya. Di atasnya juga bersih guys. Cuma masih ada bendera-bendera partai atau apa ya ini ya, komunitas. Iya. Mudah-mudahan kedepannya Bandung menjadi kota yang indah ya untuk masyarakatnya. Karena kenapa kalau dipandang buat main orang luar ke sini, sedangkan orang Bandungnya nggak betah main di kotanya, gimana ya guys ya, bahaya ya guys ya. Mudah-mudahan kedepannya Bandung bisa menjadi tempat yang aman, tempat yang jauh dari kemacetan juga, sama tempat yang mengasihkan lah untuk orang Bandung aslinya juga gitu. Ya mudah-mudahan banyak acara-acara tradisional ya yang diselenggarakan di Bandung. Karena kenapa? Karena kalau di Bandung itu minim sekali acara keseniannya guys, beda dengan Jawa Tengah. Dulu aku pernah di Jawa Tengah ya, hampir tiap malam Jumat ada guys acara-acara kesenian itu, mau itu jarang kepang ataupun apa, katanya banyak. Karena ada kampungnya juga yang ngelakuin atau ngelaksanain acara tersebut. Kalau di sini jarang ya guys ya. Kita disuguhi sama konser-konser musik yang bener-bener band-band, full band gitu. Kalau acara keseniannya mah kayaknya jarang loh dalam setahun. Waduh sih, macet guys, mepet sekali ya. Oke. Ya beginilah kalau jalur mau ke daerah Ciumbulit, Sabuga ya, di Pati Ukur. Ya macet-macet segini mah nggak apa-apa lah, dibanding macet yang nggak masuk logika gitu. Aduh. Mami. Kita menuju Babakan Siliwangi, Bandung. Tuh ya, udah ini tinggal belok si bapak, si bapak mau kemana? Harusnya belok langsung bus. Aduh, ini bisa ngantri panjang guys. Ada apa ini? Kenapa nggak langsung belok? Gak masuk akal ini. Waduh, adem guys. Plat B pantesan dia. Aduh. Plat B.
Jalanan kosong gini ya guys ya, masih aja pelan. Mudah-mudahan Bandung kedepannya jadi kota yang enak lah untuk kita semua ya. Mau itu perantau, mau itu orang asli. Dan buat para perantau ya, tolonglah jagain daerah kita ya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan bikin bangunan-bangunan di tanah yang bukan milik kita sendiri. Itu jangan bikin bangunan liar. Biar apa? Biar jadi Bandungnya itu indah gitu ya kan. Buat siapa? Buat kita semua lah ya. Beginilah kondisi laporan hari ini. Oke, saya Indra Khotiwa pamit ya guys ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa berguna, bermanfaat untuk kita semua. Kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Saya Indra Khotiwa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.